Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bersama serba-serbi soal keputusan MK perihal gugatan uji materi Undang-Undang KPK. Nah, kita lihat pertama pemirsa, ini ada em, layar di sini. Ini akan menerangkan bila dilihat dari poin-poin gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Penggugat ini mayoritasnya adalah mahasiswa. Mereka mempermasalahkan proses pemilihan pimpinan KPK periode 2019-2023 karena mereka menganggap ada kekosongan norma di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 akan penegakan syarat-syarat anggota KPK yang diatur dalam pasal 29. Nah, dalam pandangan pemohon, undang-undang belum mengatur mekanisme memperkarakan pelanggaran atas syarat-syarat tersebut. Nah, inilah sebenarnya yang dianggap terjadi dalam pemilihan Firly Bahuri, ketua KPK yang baru, yang sempat menuai pro dan kontra karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat di dalam pasal 29 Undang-Undang Akwo. Nah, adapun pasal 29 tersebut pemirsa tidak mengatur mekanisme ataupun sanksi atau upaya hukum apabila pasal 29 tersebut dilanggar. Dan penggugat mengatakan sudah seharusnya ada suatu mekanisme untuk membuat terang hal tersebut agar tentunya tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dan dari uji formil, para penggugat juga mempermasalahkan rapat pengesahan Undang-Undang KPK 17 September lalu di paripurna DPR yang hanya dihadiri oleh 80 orang. Kita lihat grafis selanjutnya pemirsa. Masih soal hal yang sama. Nah, ini merupakan pernyataan dari Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi kemarin. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Nah, keputusan atas gugatan soal Undang-Undang KPK ini akhirnya dibacakan kemarin sekitar pukul 12 siang pemirsa. Dan dikatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena error of objectum. Ketua MK Anwar Usman juga mengatakan bahwa permohonan para pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang KPK adalah salah objek, sehingga permohonan para pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, pemohon dianggap salah memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini. Nah, slide yang ketiga ini juga bisa kita simak pemirsa. MK menolak gugatan Undang-Undang KPK. Ini adalah poin-poin pertimbangan dari MK. Dijelaskan lagi selanjutnya bahwa setelah Mahkamah Konstitusi membacakan perbaikan permohonan, ternyata Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disebut pemohon sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah tentang KPK ini tidak benar adanya. Penggugat selain menggugat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menilai Undang-Undang KPK yang baru tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun hal ini akhirnya dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita lihat slide berikutnya pemirsa. Siapa saja sebenarnya pemohon gugatan? Nah, pemohon gugatan adalah yang pertama, mahasiswa dari berbagai universitas yang digawangi oleh mahasiswa UI yang bernama Ziko Leonard Simanjuntak. Selain itu juga ada sejumlah politisi serta masyarakat umum yang ikut menjadi penggugat di dalam Undang-Undang KPK ini. Gugatan diregistrasi pada tanggal 24 September 2019. Kita simak slide selanjutnya. Dan tercatat bernomor 57-PUU-17 tahun 2019. Pemohon dalam sidang pertama awalnya hanya 18 orang dan semakin lama semakin bertambah menjadi 190 orang dalam sidang perbaikan karena semakin menjadi perhatian publik. Yang terakhir kita simak slide berikutnya pemirsa. Sebenarnya bagaimana masa depan undang-undang usai digugat di MK? Ini juga ada dua hal penting yang patut menjadi perhatian, yakni yang pertama uji formal dan uji materi apabila kedua hal ini dikabulkan. Nah, pertama bila uji formal dikabulkan maka seluruh aturan undang-undang dapat dibatalkan. Sementara itu apabila uji materi dikabulkan, maka sebenarnya hanya beberapa pasal saja yang dianggap bertentangan yang dapat diubah. Ya, pemirsa, itu tadi kita sudah lihat bersama serba-serbi perjalanan gugatan Undang-Undang KPK yang diajukan ke MK dan telah diputuskan kemarin.